وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على رسوله ونبيه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى بآثاره إلى يوم الدين wasallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talibul ilm, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keikhlasan kepada kita semua sehingga apa yang kita lakukan di sore hari ini betul-betul diganjar pahala sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita memperbanyak salawat dan salam kepada kekasih kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlebih lagi di hari Jumat ini ya, kita disyariatkan, diperintahkan untuk memperbanyak salawat. Jadi khusus hari Jumat itu banyak-banyak kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa manfaatnya? Nabi mengatakan, pertama, man shalla alayya shalah sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Masya Allah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi mengatakan, barang siapa yang memperbanyak salawat kepadaku, maka dia akan dekat denganku di hari kiamat kelak. Ini sebuah keutamaan yang sangat besar yang mungkin kita semua sudah lama mengimpikan, yakni bisa bersanding dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kita sengaja ya tidak membahas atau tidak melanjutkan pembahasan kita. Nggak apa-apa ya? Saya minta dulu pendapat. Mau lanjut pembahasannya atau bahas yang lain? Ya? Mau bahas, mau lanjutkan, mau bahas juga yang lain? Masya Allah. Dua-duanya ya. Barakallahu fiik. Nah, baik, kita akan membahas sebuah pembahasan yang tidak kalah penting juga, ya. Yakni pasti kita semua sudah atau sedang mengalami ini. Apa itu? Yakni hidup di dunia ini seperti kita sedang berada di roda kehidupan. Jadi hidupnya seorang muslim itu seperti roda kehidupan, jamaah sekalian. Apa maknanya? Terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Nggak ada orang terus di atas, Bapak Ibu sekalian. Ya, mau dia pangkatnya tinggi, mau dia badannya sehat, mau dia posisinya apapun profesinya, pasti dia terkadang merasakan di atas dan terkadang dia di bawah. Begitu kehidupan seorang muslim. Terkadang dia mendapatkan nikmat dari Allah, terkadang juga dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama membahas ya secara sederhana bahwa iman itu berada di antara 2 keadaan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-iman nisfan. Iman itu 2, berada di antara 2 keadaan. Nisfani fis sabr wa nisfani fis syukur. Separuhnya berada di kesabaran, separuhnya berada di kesyukuran. Makanya seorang muslim ya, ketika ditimpa musibah dia bersabar. Ketika dia diberikan nikmat dia bersyukur.
Tidak ada keadaan yang ketiga. Betul nggak? Ada nggak keadaan ketiga? Nggak ada. Imma dia mendapatkan nikmat atau dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang muslim, seorang muslimah harus memiliki dua juga ini. Kesabaran dan kesyukuran. Kira-kira kalau saya bertanya, jamaah sekalian, yang susah mana? Syukur atau sabar? Ada yang bilang sabar, ada yang bilang syukur. Kira-kira kalau kita mau, kita diuji musibah atau diberikan nikmat? Hah? Kalau kita bisa milih, kita mau diberikan nikmat atau diberikan musibah? Berarti yang kita mau apa? Syukur. Mudah nggak syukur? Mungkin mudah. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, Inna fi dzalika laayatin likul maaf. Ada ayat yang lain bahwa wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit di antara hambaku yang bisa bersyukur. Ayat jamaah. Gimana ini? Padahal koresponden mengatakan ya. Mengatakan bahwa syukur lebih mudah. Tapi Allah bahasakan dalam Al-Quran, yakni wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ya, sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Ayo jamaah, bagaimana? Kita katakan nih, kayaknya kalau saya pikir-pikir Ustaz, kayaknya syukur aja deh, Ustaz, lebih mudah kayaknya. Kenapa? Karena mendapatkan nikmat. Dan ini tabiat seorang muslim. Seorang manusia pasti ingin mendapatkan yang lebih dan tidak mau merasakan kekurangan. Betul nggak? Makanya Allah membahasakan sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Kenapa? Karena ini menurut kita mudah. Makanya syaitan yang paling banyak berkumpul itu ketika kita mendapatkan nikmat. Banyak yang goda itu. Betul nggak? Kalau masih sempit kehidupannya, Masya Allah. Ya, gajinya masih 5 juta atau 3 juta per bulan, insya Allah masih mudah untuk bersyukur itu. Alhamdulillah. Ya, masih sering ikut kajian, masih sering ikut majelis ta'lim, masih sering ikut pengajian-pengajian yang dimana diajarkan Al-Quran dan Sunnah di dalamnya, masih bagus silaturahimnya terhadap sesamanya dan seterusnya. Tapi ketika usahanya lagi naik, Masya Allah, disibukkan dengan pekerjaan, gimana jamaah? Jarang ketinggalan lagi, jarang kelihatan lagi di mana? Di pengajian. Ibu ini mana ya? Lagi sibuk Ustaz. Masya Allah. Apalagi kalau penghasilannya sudah 100 juta per bulan. Masya Allah. Makanya para ulama katakan yang paling susah sebenarnya itu adalah syukur. Yang paling berat itu syukur. Kenapa? Kalau orang bersabar, itu kurang setan yang menggoda dia. Kenapa? Karena memang mau tidak mau dia harus bersabar. Betul enggak? Itu sesuatu yang ditakdirkan, udah sabar aja. Tapi kalau kekayaan yang diberikan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, maka syaitan akan berkumpul. Makanya tidak sembarang Nabi mengatakan dalam hadis bahwa kekayaan, waktu luang, kenikmatan itu 2 pertanyaannya. Percaya enggak? Ya. Nabi SAW katakan kalau harta itu 2 pertanyaannya. Kenapa? Pertama, ya, di mana engkau mendapatkan? Aina iktasabahu wa mimma anfaqah wa mimma anfaqah. Atau kama qala Nabi SAW. Nabi katakan pertanyaan pertama apa? Dari mana dan kemana dikeluarkan? Banyak orang yang mungkin selamat dari mana mendapatkan, tapi ketika dikeluarkan, ini yang biasa kebablasan. Umpamanya mungkin ibu-ibu ya sudah dapat tas baru 1, tahun depan uang tabungannya 10 juta masih ada, dikemanakan biasa? Beli tas kedua. Nanti insya Allah bulan depan sedekah. Tiba bulan depan ada 10 juta lagi, Masya Allah, nanti bulan depan lagi sedekah. Terus seperti itu. Kapan sedekahnya? Bulan depan. Bulan depan kapan sedekahnya lagi? Bulan depan lagi. Dan begitu seterusnya. Tapi kalau orang yang berkecukupan, cuma 3 juta gajinya per bulan, ya, dia tidak akan mudah panjang angan-angan. Karena syaitan yang menggoda dia, mungkin kelas-kelas ya, kelas-kelas teri ya. Ada nggak setan kelas teri?
Yang namanya setan itu Bapak Ibu sekalian itu pintar biar kita sarjana. Ya. Biar kita sarjana, setan lebih pintar kita. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, dua keadaan ini, sabar dan syukur, ini Allah katakan dalam Al-Quran. Langsung Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan yang banyak bersyukur. Makanya ketika ada nikmat, tidak akan mungkin kita syukuri kalau kita tidak punya rasa syukur kepada Allah. Tidak akan mungkin kita bisa mengenali nikmat Allah Subhanahu wa taala tanpa apa? Tanpa memiliki sifat kesyukuran. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ditanya, ya, aina afdal? Ya, al-ghaniyyu syakir au faqirun sabir? Ulama besar ini ditanya, mana keadaan yang paling baik, yang lebih utama? Mana hamba yang paling utama? Orang kaya bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Mungkin kalau kita jawab, mana jamaah? Sekarang saya mau tanya lagi, jawabannya mana? Kaya bersyukur, tapi sabar, miskin bersabar dia. Mana yang lebih utama? Kalau kita mau diuji yang mana, Ibu? Tadi sudah ditanya, tolong nyalakan lampu. Tadi udah ditanya, lebih bagus dapat nikmat. Sekarang saya tanya lagi, mau yang mana? Sekarang miskin ya? Waduh, tadi kaya, sekarang miskin maunya. Lihat jawaban dari beliau rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan yang paling afdal di antara mereka yang paling bertakwa. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yakni orang yang bertakwa. Jadi siapa yang paling memiliki takwa, maka dia yang paling mulia. Sekalipun orang kaya bersyukur. Jadi kita nggak boleh membandingkan seorang, karena di sini dua-dua sama keutamaannya. Sabar, miskin sabar. Coba miskin dengan kaya, mana kita pilih? Maka mungkin kita, mana ya? Tadi udah ada jawabannya tadi. Besar anunya. Akhirnya kita pilih opsi yang ketiga, yang tengah-tengah saja, Ustaz. Masya Allah. Ini miskin tapi bersabar. Yang kedua, kaya tapi bersyukur. Mana yang paling utama? Kata para ulama, yang paling utama, yang paling bertakwa di antara mereka. Jadi bisa saja yang kaya bersyukur lebih utama. Kenapa? Karena dia bertakwa di sisi Allah. Dia paham hartanya untuk apa? Dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak foya-foya, dia tidak mubadzir, ya. Dia tidak kikir, dedengkut dan yang sebagainya. Ada yang kedua, yakni bersabar karena kemiskinannya. Dia bersabar, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas kemiskinan yang diberikan. Ya, ketika dia ingin bermaksiat, dia terhalang. Kenapa? Nggak punya harta untuk bermaksiat. Beda orang-orang kaya, dia besar kemungkinan untuk bisa bermaksiat. Kenapa? Ada jalan untuk menuju kemaksiatan. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan yang paling indah dari salah seorang guru besar di Madinah yang bernama Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau guru besar jurusan akidah, ya. Beliau anak dari ulama besar. Jadi kalau kita mungkin di Madinah, pernah ke Madinah, ke Masjid Nabawi, tapi perempuan kayaknya nggak bisa ke sana ya. Pintu, kalau saya tidak salah, pintu di belakang ya, pintu belakang, pintu berapa ya, saya lupa. Itu di pintu di situ ada kajian bapaknya beliau. Bapaknya sudah buta, sudah tua, 90-an tahun. Itu namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama besar. Beliau punya anak laki-laki namanya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak. Beliau juga guru besar ya. Beliau pernah mengatakan bahwa Allah tahu itu keadaan yang baik untuk seorang muslim. Terkadang Allah memberikan kemiskinan, itu lebih baik untuknya. Jadi jangan bilang kayaknya saya ini salah ini, Allah ini. Saya kayaknya lebih pantas ini kaya ini. Jangan bilang seperti itu. Ya,
Ketika kita lihat orang kaya, kita mungkin merasa iri sampai timbul perasaan hasad, iri kepadanya, iri negatif ya. Maka ini nggak boleh kita adakan dalam hati kita. Ingat bahwa Allah itu nggak mungkin salah orang. Ada juga orang dikayakan. Kenapa? Dia pantas kaya. Karena kalau dimiskinkan, dia bisa kufur kepada Allah. Makanya semua keadaan ini baik untuk seorang mukmin. Kapan? Ketika dia memiliki sifat syukur atau sabar. Ada nggak orang bisa masuk? Ada nggak orang miskin yang bisa masuk surga? Banyak. Bahkan orang terbanyak di surga yakni orang fakir. Ingat jamaah. Orang-orang terbanyak, penghuni terbanyak surga nanti orang-orang fakir. Fuqara, orang-orang yang fakir kata Nabi SAW. Tapi fakir yang sabar. Udah fakir, nggak tahu malu lagi. Ya, ini sudah luar biasa ini. Dia udah miskin, nggak sholat lagi, Masya Allah. Nggak bagus lagi sama tetangga. Ini apanya yang bagus ini orang ini? Nggak ada yang bagus. Tapi dia miskin, Masya Allah. Tapi rajin ibadahnya. Bagus hubungannya dengan kerabat tetangganya. Dia bagus adab dan akhlaknya. Insya Allah. Ini diantara ciri, diantara orang-orang yang menghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan perkataan Nabi SAW. Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara. Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan, aku mendatangi sorga. Jadi Nabi diperlihatkan sorga jamaah sekalian. Dan kebanyakan penghuninya, yakni orang-orang miskin di antara manusia. Ingat, bukan miskin iman, tapi miskin harta. Tapi ingat, ketika dia miskin, dalam keadaan ini dia mampu bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin bahwa kondisi ini adalah kondisi terbaik untuknya. Makanya seorang muslim itu harus mengedepankan baik sangka kepada Allah. Mungkin ada harta yang paling dia cintai, paling dia sukai, paling dia ini dan elu-elukan dan seterusnya, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, bukan berarti Allah benci kepada kita. Tapi apa? Ini bentuk kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah menguji manusia, ingat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akan mengganti dengan yang lebih baik. Apa itu? Digugurkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ya, digugurkan dosa-dosa yang dia pernah lakukan. Lihat, Nabi yang paling lama sakit, Nabi siapa? Ayub alaihissalam. Ada nggak orang yang pernah sakit puluhan tahun, jamaah sekalian? Nggak ada. Ada mungkin penyakit, tapi penyakitnya mungkin penyakit flu. Iya, penyakit stroke mungkin. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kita berlindung kepada Allah dari semua penyakit. Tapi penyakit yang ditimpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah penyakit yang belum pernah manusia sekalipun, satu pun, sepotong pun pernah merasakannya. Apa penyakitnya? Pertama, seluruh tubuhnya berulat. Allahu Akbar. Yang tidak berulat cuma hatinya saja. Semua ini berulat, ini dimakan ulat semua. Allahu Akbar. Ya? Apalagi dia orang yang paling kaya jamaah sekalian. Ayub ini manusia yang paling kaya. Dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibakar habis semua. Anak-anaknya semua indah-indah, soleh-soleh semua, dimatikan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan istrinya ya yang setia menemani beliau alaihissalam. Allahu Akbar. Sampai beliau diusir di kampungnya. Ada nggak musibah yang lebih besar dari ini? Mungkin ada orang yang sakit, mungkin sakit badan mungkin, tapi hartanya masih ada, alhamdulillah. Keluarganya masih ada, alhamdulillah. Ada mungkin orang yang lengkap ini dan itunya, tapi anaknya mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, salah satu diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satupun manusia, saya bahkan bilang setengah manusia yang pernah merasakan musibah yang menimpa Ayub alaihissalam. Tapi apakah Ayub ketika disuruh dia minta kepada Allah, dia disuruh berdoa kepada Allah oleh istrinya, Ayub, minta dong sama Allah. Engkau manusia yang dipilih oleh Allah, engkau seorang nabi, engkau seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Allah dengarkan permohonanmu. Apa kata Ayub alaihissalam? Ya, masa nikmatku itu jauh lebih banyak daripada masa musibah yang Allah berikan kepada aku. Aku malu kepada Allah. Lihat jamaah. Ya, kapan puncaknya? Ketika istrinya sudah merasa lelah. Carikan istrinya ini kerja jamaah sekalian.
Istrinya itu kerja, jadi istri, jadi bapak juga. Masya Allah. Ya, bahkan merawat suaminya. Ya, ini suaminya nggak bisa apa-apa, dipapah keluar pergi buang air. Sudah itu dibersihkan, dibawa masuk kembali ke rumahnya. Ini terus tiap waktu dia lakukan. Bukan 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun jemaah. Istrinya sabar. Suatu ketika istrinya dipanggil sama Ayub alaihissalam. Ya, ketika itu istrinya mungkin lalai. Ya, namanya manusia. Dari sini kita belajar, sesempurna bagaimanapun ibu-ibu pasti punya waktu di mana dia melakukan kesalahan. Tapi ingat, kalau jangan berarti ini jadikan dalil. Oh, kalau begitu boleh berbuat salah sama suami, Ustaz. Suaminya digebukin, Masya Allah. Nggak boleh ibu-ibu, yang dosa besarin. Masya Allah. Boleh nggak gebukin suami? Gebukin, bahasanya terlalu kasar ya ibu-ibu ya. Bentak. Allahu Akbar. Ingat ibu sekalian, suami itu sorga atau neraka kita. Jadi perempuan itu, aduh nantilah kita bahas ya. Kenapa ke sana ya? Nggak apa-apa ya Bu ya. Nabi SAW pernah bertanya kepada ada seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW. Ini tantenya siapa namanya? Husain bin Mihsan radhiyallahu taala anhu. Bertanya kepada Nabi satu perkara. Akhirnya perempuan ini mau kembali, akhirnya dipanggil sama Nabi SAW. Hal anti zawji apakah anti ini memiliki suami? Apa kata perempuan itu? Iya ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Nabi katakan, bagaimana perlakuanmu terhadapnya? Lihat jawaban wanita ini. Beliau mengatakan, tidak ada satupun yang aku lakukan kecuali telah membuat ridho dia. Allahu Akbar. Apa kata Nabi SAW? Unzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki aw naruki. Lihat posisimu di hadapan suamimu, karena suamimu adalah sorgamu atau nerakamu. Makanya seorang wanita setelah dia dipinang oleh seorang laki-laki, maka hak sepenuhnya berada di suaminya. Bapaknya itu sudah gini, alhamdulillah. Nggak ditanya lagi di hari kiamat kelak. Dia sama suaminya. Makanya ibu-ibu ingat baik-baik ini. Ibu-ibu itu biar nggak sholat sunnah, biar nggak puasa sunnah, yang penting taat sama suami, masuk surga insya Allah. Cuma 4 amalan untuk ibu-ibu sekalian. 4 ini kalau kita jaga, masuk surga. Yang mana kita mau pilih? Apa itu kata Nabi SAW? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila wanita menjaga sholat 5 waktunya. Ini sholat 5 waktu ibu, nggak perlu izin sama suami. Masuk waktu langsung tancap sholat. Tapi matikan dulu kompornya. Ya, jangan Allahu Akbar. Suami ntar nggak makan ya, Masya Allah. Idza shallatil mar'atu khamsa wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan wajib. Kalau puasa sunnah harus izin sama suami. Nggak izin sama suami, nggak diterima puasanya. Dia sholat malam, Masya Allah, khusyuk, nangis dia. Baca Al-Baqarah sholat rakaat pertama, Ali Imran rakaat kedua. Masya Allah, panjang. Suaminya pengen minum kopi. Istriku, nggak nyaut dia. Dia kencengin suaranya. Ya, baca ayat. Innalladzina. Tujuannya apa? Supaya suaminya dengar. Dipanggil lagi yang kedua kalinya, istriku. Nggak datang dia. Tancap terus. Nggak diterima sholatnya. Nggak diterima sholatnya. Allahu Akbar. Ya, makanya wanita kalau sholat, dia sholat sunnah, mungkin sholat malam, baru dia mau nangis, dipanggil sama suaminya, langsung dia katakan apa? Labbaik. Saya penuhi panggilan. Masya Allah. Langsung dia geser sholatnya, nggak apa-apa. Gede pahalanya memenuhi panggilan suami. Apalagi kalau cuma arisan. Allah. Titip surat istrinya, Bang. Nah, di sini apa ya? A ya. A. Itu telur nanti dikocok kemudian digoreng sendiri ya. Nasi. Aku mau pergi menuntut ilmu agama, Masya Allah. Ternyata arisan di sana. Gak bisa jamaah, gak boleh. Ingat ini jamaah ya.
Yang kedua, kemudian yang ketiga apa kata Nabi SAW? Wa ahsanat farjaha, menjaga kesuciannya. Dia nggak chattingan macam-macam dengan orang lain. Sekarang kan dunia fitnah ini jamaah. Ya nggak? Semua anak-anak kita nggak tahu di mana dia menghayal ke sana, ngalu ke sana, ngalu ke sini. Masya Allah. Ada handphone. Istri juga begitu. Di depan suaminya dia senyum sendiri. Suaminya cerita kerja, dia senyum. Masya Allah. Suami soleha. Ternyata apa? Handphone dia. Allahu Akbar. Tengah malam, Masya Allah, wajah istrinya itu bercahaya. Kenapa? Karena buka handphone dia. Bercahaya dia sampai pagi bercahaya. Handphone. Kirain berdoa dia zikir, ya enggak. Dia Masya Allah. Ini semua jamaah. Menjaga kesucian. Yang keempat apa? Wa ata'at zaujaha, mentaati suaminya. Ingat, ketaatan di sini dalam perkara ma'ruf. Enggak boleh dalam perkara yang dia enggak mampu. Istriku, mak, atau di sini apa panggilan ibu istri? Mama, mah, tuh genteng di atas bocor. Ya kenapa? Ganti taat sama suami, nggak bisa, nggak masuk ini hadisnya ini, nggak bisa, nggak cocok, ya? Atau suami disuruh tempel ban, mah itu bannya bocor, ini salah ini, nggak bisa ini ya. Salah penempatan. Tapi selama dia mampu mengurus rumah tangga, anak-anak, ya, maka dia wajib dia penuhi. Masya Allah. Ya, makanya ini perhatikan baik-baik ibu. Tadi sampai di mana tadi? Pembahasan. Masuk surga ya. Wanita 4 ini diamalkan. Apa kata Nabi SAW? Qila laha, maka dikatakan kepada wanita itu di hari kiamat, udkhul jannah min abwabi ma syi'ti. Masuk surga dari pintu mana yang kau suka. Disuruh milih, pintu surga itu ada 8. Disuruh pilih dia, mana pintu surga yang kau mau. Allahu Akbar. Pintu 1, 2, 3, 4, 5. Dia pilih, ini saya. Silahkan masuk. Allahu Akbar. Tapi kalau tidak taat sama suami, pintu neraka disuruh pilih. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, Nabi juga pernah jalan-jalan di neraka. Tadi di surga, siapa yang paling banyak di surga? Orang fakir. Orang yang fakir sabar. Bukan berarti orang kaya nggak masuk surga, enggak. Tapi kebanyakannya itu orang fakir. Maka berbahagia kita yang merasa mungkin ya berkecukupan. Ya, bukan pas-pasan jamaah sekalian, tapi berkecukupan. Kalau hidup pas-pasan itu bahaya juga, konotasinya ada. Pas mau mobil ada. Pas mau beli baju ada, ini pas-pasan katanya. Bukan itu, tapi berkecukupan, Masya Allah. Dan dia qanaah, istri yang seperti ini qanaah. Harus dia merasa cukup dengan apa yang diberikan, apa yang dia dapatkan. Dia qanaah, dia merasa cukup. Ini. Kemudian Nabi SAW pernah diperjalankan juga di mana? Di neraka. Apa kata Nabi SAW? Fa'idha aktharu ahlihan nisa. Yang paling banyak di neraka itu perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Nggak tahu dia apa namanya, sukunya apa ya, nggak disebutkan sukunya apa, entah dia suku ini, suku itu, suku, nggak tahu. Yang penting wanita yang paling banyak masuk neraka. Kenapa? Kata Nabi, yakfurna, mereka kufur. Para sahabat bertanya, yakfurna billah ya Rasulullah, apakah kafir kepada Allah? Kata Nabi, la yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan itu suka kufur kepada suaminya. Iya, dibelanjakan setahun, tiba gajian pas bulan terakhir nggak cukup, apa dia bilang? Ini nggak pernah baik sama saya. Allahu Akbar. Padahal 11 bulan ini baik. Pas bulan ke-12 nggak cukup belanjaannya, udah dia bilang apa? Ini nggak pernah berbuat baik kepada saya. Ini namanya kufur kepada suami. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat baik-baik. Ya, miliki syukur dan sabar. Ingat, sabar itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Salah. Jadi bersabar itu nggak berarti menghilangkan ikhtiar, salah. Bersabar itu adalah menerima apa yang Allah berikan kepadanya, takdirkan kepadanya, sembari dia memperbaiki dirinya. Oh, ini yang kurang ini. Ya, umpamanya gagal usahanya umpamanya. Oh, ini kayaknya nih, dia jual gorengan umpamanya. Ini kayaknya gorengan kemarin nggak enak, kenapa?
Oh, kurang garam. Iya, dia tambah garamnya, dia tambah sambalnya, dia jualan baju umpamanya. Oh, baju ini nggak laku ini. Oh, Allah uji nggak laku sama sekali. Rugi dia umpamanya. Maka dia perbaiki cara marketingnya, cara jualannya, cara ini dan seterusnya. Bukan berarti dia, oh nggak usah usaha deh kalau gitu. Salah ini. Jadi dia bersabar, dia terima apa yang Allah takdirkan untuknya sembari apa? Memperbaiki kesalahannya. Kemudian syukur. Apa itu syukur? Apakah syukur cuma dengan mengucapkan alhamdulillah? Tidak cukup. Tidak cukup. Dikatakan seorang itu bersyukur kalau terkumpul 3 padanya. Apa itu? Yang pertama, ikrar bil lisan. Dia mengucapkan alhamdulillah. Ayo. Ya, dia ucapkan alhamdulillah. Yang kedua kata para ulama kita, tasdiq bil qalb. yakni dia yakini bahwa nikmat yang dia dapatkan bukan karena kepintarannya. Kan banyak orang gitu, wah, masya Allah bu, jualannya laku ya. Oh, siapa dulu dong? Ibu, ya, ini nggak boleh, ini kufur ini, nggak bersyukur ini, hati-hati, ya. Atau karena dia bilang ini karena keahlian saya, atau ini karena ini, atau yang paling berat itu kalau disandarkan kepada jimat umpamanya. Oh, ini cincin saya pakai ini Pak Ustadz, ya, selama saya pakai ini masya Allah laris jualan ini masya Allah, ya. Sama ada yang pernah bercanda sama saya kan punya cincin ketika itu di Madinah, ya. Ada jamaah, dia ceritakan waktu itu kembali ke zaman batu. Pernah ya, ibu-ibu? Pernah suatu waktu itu kembali ke zaman batu kita. Bukan zaman purba, zaman batu cincin ya. Masya Allah. Akhirnya saling cerita, ini Ustaz begini, saya ketika itu pakai cincin juga, ya. Cincin. Akhirnya jamaah tanya, Tat, ini apa Tat? Oh, ini Pak. Kalau ini dikeluarkan, Bapak capek, haus, masukkan ke air. Bismillah, minum, insya Allah, hilang hausnya. Dia berpikir dulu, oh iya betul katanya, karena minum air, ya, bukan karena cincinnya, ibu sekalian. Jadi kita lari mungkin jogging pagi-pagi, masya Allah capek, turunkan ke air, insya Allah. Bismillah minum, hilang haus, masya Allah. Dia canda, ya nggak ada sebenarnya, nggak ada yang seperti itu. Jadi semua kebaikan, laris jualan atau hubungan baik, penyakit sembuh, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ada campur tangan manusia pun dia bisa mendapatkan itu. Iya. Kemudian kita ketika mengambil sebab, ingat sebabnya itu nggak boleh dengan yang tidak disyariatkan dalam agama. Harus sebabnya itu ada sebab akibat. Kalau saya begini maka begini, kalau saya begini maka begini. Itu boleh. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga kata para ulama kita, yakni wal amalu bil arkan. Dia semakin banyak nikmat yang dia dapatkan, maka semakin taat dia sama Allah. Ingat, bukan semakin jauh dari kajian majelis ta'lim, tidak. Semakin laris usahanya, masya Allah, maka semakin apa? Semakin rajin dia beribadah. Semakin banyak tilawah yang dia baca Al-Quran, semakin panjang salat malamnya, semakin hebat puasa sunnahnya, apalagi yang wajib-wajib. Maka ini manusia yang paling bersabar. Kalau kita belum mendapati tiga-tiganya ini, maka belum dikatakan bersabar, jamaah. Ya, belum dikatakan bersabar. Lihat Nabi SAW. Nabi sholat malamnya, jamaah sekalian, itu sampai bengkak kaki Nabi SAW. Ada nggak para jamaah di sini yang sholat sampai bengkak kakinya? Nggak ada. Yang ada bengkak kakinya kalau antri pembagian sembako, masya Allah. Ya, Nabi sampai bengkak kakinya. Bahkan pernah Nabi diikuti oleh sahabat. Ada pernah sahabat mau coba-coba bermakmum di belakang Nabi. Nabi rakaat pertama baca Al-Baqarah ketika itu. Al-Baqarah 286 ayat. Ini sahabat dia bilang, oh kayaknya ini sudah meruku ini Nabi. Tidak, lanjut Ali Imran. Masya Allah. Coba lihat, rakaat pertama ini belum ruku ketika itu Nabi SAW. Tapi Nabi lihat sahabatnya ikut, nah sudah Nabi ruku. Kasihan nama sahabatnya. Apa kata sahabat ketika itu? Seandainya bukan Nabi ini, saya sudah lari dari tadi. Nabi pernah disampaikan, ditanya sama istrinya Aisyah ketika itu, ya Rasulullah, kenapa sampai seperti ini ibadahmu? Ya, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan telah mengampuni dosamu yang akan datang? Apa kata Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah pantas diriku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala?
Lihat Nabi SAW, semakin beliau bersyukur, maka semakin hebat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak perlu memproklamirkan jamaah, mengumumkan, mengiklankan, saya ini hamba bersyukur. Dilihat saja dalam amalannya. Kalau dia semakin taat, maka insya Allah dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lewat corona ini, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak, Bu? Alhamdulillah. Corona ini berlalu. Kemarin kan, Masya Allah, di rumah semua. Nggak ada yang bisa keluar. Ya, ekonomi, Masya Allah, carut-marut. Kesehatan juga terancam. Kenapa? Karena stres. Ya, bukan sakit corona, tapi sakit dompet. Masya Allah. Dan ini lebih parah daripada corona ini. Dompet ini. Alhamdulillah berlalu 2 tahun, hampir 2 tahun ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berangsur-angsur, ya, lambat laun memberikan lagi nikmat kepada kita. Ingat, ini nikmat bukan untuk sekedar dinikmati saja. Ingat jamaah sekalian. Karena bisa saja Allah memberikan musibah yang lebih besar kalau kita tidak bersyukur. Saya biasa ambil pelajaran jamaah. Itu di atas pesawat. Ya. Karena pernah suatu ketika perjalanan dramatis. Waktu saya ke Abu Dhabi ketika itu perjalanan sekitar 10 jam di atas pesawat. Pesawat ketika itu memang bulan-bulan lagi ya, cuaca lagi buruk. Apalagi kalau kita lewat di daerah lagi itu yang banyak turbulence pesawat itu. Dia jatuh ke bawah jamaah sekalian. Ini jatuh pesawat ini. Jamaah ketika itu sekitar ratusan orang di pesawat ini. Pesawat besar. Pesawat Abu Dhabi itu Etihad ya, itu besar, lantai 2, Masya Allah. Saya kira rumah aja yang lantai 2, enggak, ini pesawat lantai 2. Akhirnya jamaah semua euforia, ada yang nonton, ada yang cerita-cerita, nonton sinetron di atas pesawat, nonton film kartun, ya, nonton, pokoknya banyak, Masya Allah. Dibarengi lagi dengan makanan-makanan yang nikmat, yang enak, Masya Allah. Akhirnya saya lihat ini jamaah umroh semua ini. Ini jamaah umroh semua mau ibadah ini. Tapi Allahu Akbar, hilang ruh ibadah. Suatu ketika saya istirahat tidur ya, sudah hampir 6 jam pesawat itu, 7 jam mungkin. Tiba-tiba pesawat bergoyang jemaah. Itu hampir sejam. Jatuh naik, jatuh naik, jatuh naik. Kira-kira perasaan gimana, Pak? Jemaah. Langsung tiba-tiba semua TV mati. Masya Allah. Yang tadinya ngerumpi, ya, langsung duduk semua di tempatnya. Apa yang mereka lakukan? Zikir kepada Allah. Maka saya mengambil kesimpulan, pelajaran besar di sini. Sedang ternyata musibah itu membuat kita untuk ingat kepada Allah. Yang tadinya dia nonton sinetron nggak karuan TV-nya, Masya Allah. Apalagi kalau pesawat-pesawat luar negeri itu jamaah, itu TV-nya banyak sekali. Jamaah mungkin dah habis film itu sudah tiba di tujuan. Film belum habis, tujuan sudah sampai. Jadi jangan khawatir, insya Allah di pesawat kalau mau umroh atau haji, jangan khawatir 9 jam naik pesawat. Insya Allah dihibur oleh TV di situ, insya Allah. Ya, tapi ingat ini menghilangkan pahala, menghilangkan pahala. Tiba-tiba jamaah itu zikir semua, zikir la ilaha illallah. Mungkin doa makan juga dibaca itu, Masya Allah ya. Sudah habis semua zikir 1 jam jamaah, 1 jam itu pesawat. Wow, saya bilang ya Allah, ini kalau jatuh ini sudah. Khalas semua, ya, tinggal nama semua ini. Ya, akhirnya pas di jam ke-8 itu, alhamdulillah berangsur-angsur pesawat itu normal kembali, Masya Allah. Turun di Abu Dhabi dan semua mengucapkan alhamdulillah. Ternyata ya begitulah jamaah sekalian. Ternyata sentilan sedikit dari Allah itu membuat kita apa? Ingat kepada Allah. Makanya corona ini, ya, setelah mungkin berlalu sedikit demi sedikit, ingat, jangan euforia. Ini sekarang kita akan berhadapan dengan apa? Ujian akhir tahun ini. Ingat tahun barunya siapa? Tahun baru Islam atau kita? Bukan tahun baru Islam. Ini tahun baru milenia, Masehi. Bukan tahun baru kita. Jadi jangan beryuforia, jangan berpesta pora, jangan, pokoknya nggak ada macam-macam jemaah. Ini bukan tahun baru kita. Tapi anehnya, anak muda banyak keluar. Orang tua nggak mau kalah juga. Wah. Ya nggak? Begadang sampai tengah malam. Masya Allah. Untung kalau nggak ada yang jogetan. Ya nggak?
bakar petasan. Nenek udah bakar petasan, ya Allah. Bakar petasan dia. Mau ditalkin ini begini. Mana bakar petasan? Buang-buang duit ya, Masya Allah. Hati-hati jamaah. Ingat, ini perangkap semua. Jangan sampai kita sedang euforia, corona datang kembali. Corona bilang, ini kayaknya nggak bersyukur. Aku pergi nih. Kembali lagi yang lebih gede ya, lebih besar lagi. Ingat kaum-kaum sebelum kita jamaah. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum apa lagi? Banyak kaum-kaum. Saya pernah jalan-jalan di Petra. Itu kota yang hilang. Itu pernah Petra itu satu kampung hilang jamaah. Hilang semua. Ini di ujung apa ya? Di ujung-ujungnya Yordan, perbatasan dengan Israel, ada namanya Petra. Petra itu kota yang hilang. Itu kerajaan besar dulunya. Di mana orang-orangnya itu memahat batu-batu, gunung batu dipahat jadi rumah jamaah. Pernah nggak kebayang itu? Ini bukit kan? Bukit ya. Di Bandung ini banyak bukit, alhamdulillah. Kalau bukit itu paling-paling dibuat pondasi. Ini gunung batu dipahat. Dan keindahannya luar biasa. Itu istana-istana masih ada sampai sekarang. Ya, itu istana sangat luar biasa jamaah sekalian. Padahal nggak pakai alat ketika itu. Mungkin pakai tulang, pakai apa seadanya. Ya, nggak sama secanggih sekarang ini. Betul-betul dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam semalam hilang semua. Kalau Petra terlalu jauh, pernah nggak ingat Palu? Sulawesi apa namanya? Sulawesi Utara ya? Saya pernah ke sana 2 hari, sepekan setelah musibah. Saya diundang sama orang-orang di Palu untuk tablik akbar ketika itu. Ketika saya ke sana, jamaah sekalian, saya sempat ziarah ke tempat itu. Ada namanya satu kampung, 500 kakak hilang tidak cukup 2 jam. Hilang jamaah. Berganti dengan sesuatu yang baru. Bahkan ada salah satu saksi mata ketika itu. Saya tidak sebut namanya. Ini kepengen banget ketemu sama saya ketika itu. Saya pengen ketemu sama Ustadz katanya. Akhirnya saya teleponan. Saya bilang sama panitia, kasih ketemu saya di hotel. Oh iya, habis kajian. Malam itu datang di kamar, cerita. Luar biasa. Ini kalau dibuat film ini nggak bisa jadi ini film. Nggak ada yang bisa buat ini film. Masya Allah. Hollywood, Bollywood kalah semua. Ketika itu beliau sedang siap-siap ingin sholat maghrib. Ini 500 kakak, itu berapa kampung itu? Ini Cihanjuang ini berapa kakak ini? 2 RW ya. 2 RW ya. 500 kakak 2 RW, taruhlah 2 RW ya. Masya Allah. Iya ya. 2 RW. Coba bayangkan, ini anak ini keluar pergi sholat maghrib. Tiba-tiba bergemuruh di belakangnya itu, Masya Allah. Ya. Tiba-tiba bergemuruh itu, apa yang dilakukan? Ini tiba-tiba ini anak berlari dari atap ke atap. Ini anak ini. Lompat ke sini, pokoknya berlarian ke sana kemari jamaah. Dia berlari pas, kalau dia bisa jamkan itu hampir 2 jam. Dia berlari terus. Tiba-tiba kampungnya berubah jamaah. Tidak ada satupun, berganti dengan tanah lapang. Dipenuhi dengan pohon kelapa dan jagung. Tadinya rumah padat. Mungkin kayak di sini, mungkin padat rumahnya semua. Tiba-tiba berganti, Allah balik. Allahu Akbar, berganti dengan apa? Pohon jagung dengan pohon kelapa. Dan tidak ada satupun rumah. Dan itu kampung itu turun sampai, saya lihat itu sekitar hampir 3 meter ke bawah. Lapang jamaah. Allahu Akbar. Ini namanya likuifaksi. Berganti tanah dengan. Bisa nggak Allah berbuat seperti itu? Bisa. Saya ceritakan tentang kaum Tsamud yang sebelumnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan 2 RT ketika itu jamaah, tapi satu kaum, puluhan, ratusan ribu manusia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana azabnya? Diguncangkan bumi ini, kemudian dihujan dengan hujan batu jamaah. Hujan batu dari langit dihantam mereka semua. Semua kayak ini kayu yang kering itu hancur semua jamaah. Kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan tidak ada satupun manusia yang selamat kecuali 80 orang yang selamat ketika itu. Allah hancurkan. Makanya corona ini saya bilang, kemarin yang meninggal ini jamaah kecil dibandingkan musibah yang sebelumnya Allah berikan kepada umat-umat ini. Makanya ya, pesan terakhir kita ya, jangan bereuforia. Tetap waspada ya, tetap kita menjaga protokoler kesehatan sembari tetap tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita sudah melihat sendiri ya, ketika Allah memberikan musibah kepada kita, nggak ada satupun yang bisa kita lakukan. Karena betul-betul ini corona, nggak ada yang bisa nangkal, Pak. Ya. Nggak ada yang bisa tangkal, nggak ada yang bisa lihat, nggak ada yang bisa deteksi. Pokoknya seenaknya dia corona ini, Masya Allah. Allah yang memerintahkan kepadanya. Dan ingat, ini sentilan sedikit buat kita, agar kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan setelah corona ini harus kita perbaiki diri kita. Karena nggak akan mungkin ini Bandung ini bisa baik tanpa person-personnya memperbaiki dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Allah tidak akan mungkin merubah suatu negeri, suatu kaum, suatu daerah sebelum individu-individunya merubah diri mereka sendiri. Makanya pesan terakhir kita, tetap kita perbaiki diri kita, harus kita menjadi lebih baik ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, semoga musibah yang lalu ini cukup buat kita. Cukup menjadi peringatan buat kita. Sangat cukup sekali ya. Luar biasa sekali kemarin itu ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, penjagaan, kesehatan ya, badan dan iman kita. Sekira demikian, semoga bermanfaat. Mungkin kita isi selanjutnya dengan tanya dan jawab insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.